Demi anak, Baim Wong ungkap pernah tawarkan perdamaian ke Paula Verhoeven. Netizen mengatakan, enak ya, usai bongkar habis-habisan aib mantan istri mau balik. Paula, sebenarnya gue kagak mau ngontenin rumah tangga orang lagi, tapi gimana ya, ini orangnya yang preskon langsung, jadi ya udahlah sikat aja. Menurut gue ya, inilah pentingnya menjaga rahasia rumah tangga ya guys ya, karena kalian tahu kan kalau artis atau public figure udah kesandung kasus perselingkuhan atau kasus apapun gitu, nah lu tahu kan netizen ngapain? Silaturahmi kawan. Pasti netizen tuh pada rame komentar, termasuk saya. Kan saya netizen. Kedua belah pihak itu pasti akan membela dirinya masing-masing. Si cowok ngerasa benar, si cewek ngerasa benar. Dan cara setiap orang menanggapi permasalahan tersebut tuh beda-beda. Ada yang nangis, ada yang diem, ada yang bongkar aib satu sama lain. Pokoknya banyak deh. Nah di kasus ini si Baim yang preskon, Paulanya diem. Paula itu model internasional guys, internasional. Dan ketika dia menikah sama Baim, dia itu tetap hidup sederhana. Begitulah yang gue lihat di depan kamera. Bahkan dia tuh mau berubah menjadi yang lebih baik, makanya dia berhijab, terus dia belajar ngaji, apa segala macam. Dan gue pribadi pun punya keyakinan kalau di kenyataannya, di dunia nyatanya si Paula itu juga seperti itu. Karena kan gue cuma bisa berkomentar apa yang gue lihat di depan layar. Setiap rumah tangga. Saya kira saya melihat Paula di sini itu mungkin akan satu ya menghormati apa yang dilakukan. Kedua, kalau saya pikir Paula di sini kan memang lebih banyak diam ya. Dan kalau dibilang betul atau tidak kita tidak tahu, tapi bisa saja dengan apa yang dilakukan Paula dengan kemudian dia berhijab dan hal-hal yang terus kemudian akhirnya dilakukan, ada sebuah upaya untuk dia mengalah dan harapannya bisa hal ini tuh bisa ditunda untuk tidak terjadi seperti itu. Tapi mungkin yang terjadi berikutnya adalah hal yang ya kita lihat tadi, sehingga kalau boleh dikatakan ya apa yang sekarang ini terjadi mungkin ya untuk sementara waktu ini akan diikuti, karena kalau dibilang ya seandainya ini adalah tarian ya Paula akan ikut tariannya Baim Wong ya, ikut aja karena dia memulai, diikuti dulu semuanya, karena itu juga akan menentukan move Paula yang berikutnya. Diam itu menurut gue sebenarnya nggak selalu emas ya, tapi diam itu bukan berarti kalah. Yang sangat gue sayangkan adalah di preskon tersebut si Baim itu bilang dia itu selama ini diam karena tidak mau ada jejak digital untuk anak-anaknya gitu, atau nggak mau sampai anak-anaknya tahu gitu. Nah tapi sekarang dia sendiri yang ngebuka preskon tersebut. Menurut gue pribadi nih ya, kalau memang benar perselingkuhan itu ada, kalau memang si Paulanya itu selingkuh, ya udah ceraiin aja atau diam, nggak usah diumbar ke publik gitu, nggak usah umbar aib istri atau mantan pasangan lo gitu loh. Kalau memang tidak mau ada jejak digital dan kalau memang mau anak-anak itu supaya tidak tahu. Nah kali ini si Paulanya diem nih gitu, tapi teman-temannya dan sekelilingnya dia itu update story, terus komen-komen juga gitu menguatkan si Paula. Menurut gua sometimes emang ada kalanya sih kalau kita tuh harus diem untuk menghadapi masalah gitu. Mungkin saat ini si Paula itu memilih untuk diam gitu, tapi kita lihat aja nanti berita kelanjutannya gimana kalau emang ada lanjutannya gitu. Tidak semua hal itu terjadi dengan demikian. Kalau suaminya nggak bener, istri pasti selingkuh, ya enggak. Kalau suaminya nggak bener, istri ada yang minta pisah, ada yang ngebenerin suaminya, ada yang macam-macam. Apakah jika istri selingkuh karena suami tidak benar? Enggak, ada suami yang benar, istri juga selingkuh, itu juga ada. Kalau kalian memang tidak bisa saling berkomunikasi, bahkan kadang-kadang seorang wanita kalau sudah benci, jangankan berdekatan, melihat saja pun kayak nggak mau. Nah, untuk hal yang seperti ini ada baiknya kalian mencari seorang yang akan bisa memediasi, dan dari sini mungkin komunikasinya bisa mulai terbangun. Artis Baim Wong pernah menawarkan perdamaian kepada Paula Verhoeven sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga mereka supaya tidak berujung perceraian. Akan tetapi, Baim Wong mengatakan Paula Verhoeven tidak menyetujui beberapa hal terkait perdamaian tersebut sehingga mediasi dinyatakan gagal. Ada beberapa faktor yang tidak disukai yang terakhir kemarin. Bilang juga sama Paula, kata Baim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baim Wong mengajukan tawaran berdamai kepada Paula Verhoeven sebelum ia melayangkan permohonan cerai. Pria 43 tahun itu menyerahkan kepada Paula apakah menerima atau tidak tawaran perdamaian tersebut. Dari awal sudah diperbincangkan sebelum semua ini terjadi, kalau memang tidak ada perdamaian, tutur Baim. Alasan Baim menawarkan perdamaian kepada Paula Verhoeven karena demi anak-anak. Sutradara film Lembayung ini menawarkan perdamaian terakhir kali saat proses mediasi. Saya menyarankan kasihan anak-anak, ucap Baim.
Baim mengajukan gugatan cerai kepada Paula pada 7 Oktober lalu. Keduanya sudah menjalani mediasi. Namun, mediasi Baim dan Paula dinyatakan gagal sebab Baim tetap ingin bercerai dengan Paula. Aktor Baim Wong akhirnya angkat bicara mengenai peluang rujuk dengan istrinya, Paula Verhoeven. Meski tak memberikan jawaban yang pasti, Baim hanya meminta doa bagi kelangsungan rumah tangganya. "Doakan saja buat saya dan Paula," ujar Baim saat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru-baru ini. Pria berusia 43 tahun itu menegaskan bahwa segala kemungkinan masih terbuka, termasuk kemungkinan rujuk dengan Paula. Baim juga menekankan bahwa sejak awal dirinya berharap semuanya berjalan dengan baik. "Saya awal maunya damai, dari awal enggak mau begini," tutur sutradara film Lembayung tersebut. Diketahui pada 28 Oktober 2024, Baim dan Paula menjalani sidang mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun upaya mediasi ini gagal sehingga proses perceraian tetap berlanjut. Baim mau mengajukan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024. Kini rumah tangga Baim dan Paula berada di ambang perpisahan. Baim yang juga sutradara Lembayung mengakui bahwa sejak awal ia selalu membuka pintu perdamaian untuk Paula. "Pastinya dari awal itu pengennya damai," lanjutnya. Baim juga menepis isu pelit yang selama ini beredar dan bahkan membahas tudingan perselingkuhan Paula dengan salah satu temannya. Selama proses cerai berlangsung, Paula Verhoeven juga tak pernah meladeni wawancara dengan wartawan. Ia lebih memilih diam dan hanya sekali memberikan klarifikasinya lewat Instagram. "Kita tidak perlu menjelaskan diri kita. Orang yang mencintai kita tidak butuh itu. Orang yang membenci kita tidak akan percaya itu," kata Paula. "Jadi apapun itu kita lakukan hanya berserah diri ke Allah. Apapun kondisinya, apapun masalahnya, kita bersyukur karena Allah," imbuhnya. Artis Baim Wong pernah menawarkan perdamaian kepada Paula Verhoeven sebagai solusi dari permasalahan rumah tangga mereka supaya tidak berujung perceraian. Akan tetapi, Baim Wong mengatakan Paula Verhoeven tidak menyetujui beberapa hal terkait perdamaian tersebut sehingga mediasi dinyatakan gagal. "Ada beberapa faktor yang tidak disukai yang terakhir kemarin. Bilang juga sama Paula," kata Baim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Alasan Baim menawarkan perdamaian kepada Paula kemarin karena demi anak-anak. Sutradara film Lembayung ini menawarkan perdamaian terakhir kali saat proses mediasi. "Saya menyarankan kasihan anak-anak," ucap Baim. Baim mengajukan gugatan cerai kepada Paula pada 7 Oktober lalu. Keduanya sudah menjalani mediasi. Namun mediasi Baim dan Paula dinyatakan gagal sebab Baim tetap ingin bercerai dengan Paula. Paula Verhoeven menghadapi proses cerai dengan Baim Wong. Di tengah proses tersebut, isu perselingkuhan Paula pun ramai dibahas. Menurut Baim Wong, Paula Verhoeven telah mengkhianatinya dan telah pisah rumah sejak November 2023. Sementara itu, Paula sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa tudingan selingkuh itu tidak benar. Baim Wong mengajukan tawaran berdamai kepada Paula Verhoeven sebelum ia melayangkan permohonan cerai. Pria 43 tahun itu menyerahkan kepada Paula apakah menerima atau tidak tawaran perdamaian tersebut. Dari awal sudah diperbincangkan sebelum semua ini terjadi, kalau memang tidak ada perdamaian, tutur Baim. Tak hanya isu perselingkuhan, Paula juga harus menghadapi perebutan hak asuh anak. Pasalnya, kedua anaknya, Keanu dan Kenzo saat ini dalam pengasuhan ayahnya. Dalam gugatannya, Baim Wong juga ingin hak asuh kedua anaknya bisa ia dapatkan. Carut-marut rumah tangganya tersebut seolah merupakan ujian bagi Paula yang baru berhijrah. Saat menjadi bintang tamu di acara kajian Islam, Paula Verhoeven pun berbagi bagaimana caranya ia menghadapi masalah tersebut. Sahabat Tia Aristia itu menyebut hanya bisa berserah diri kepada Allah karena Allah adalah pemilik segalanya.